Sorry ass DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 18650 028, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mereview kembali materi dari mata kuliah Manajemen Proyek TI, yaitu tentang prototype. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional atau FS, di mana FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Kesalahpahaman antara user dan analis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaannya atau sekaligus ditolak. Prototype dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. Teori di belakang prototype, di mana keuntungan dari prototype pertama menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Kedua, user dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototype. Ketiga, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. Lalu keempat, user merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer dengan melakukan prototype dengan analisis yang sudah ada. User belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuatkan untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. Metode prototype. Langkah-langkah pembuatan prototype. Pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Lalu kedua, bangunlah sistem prototype untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Ketiga, biarkan user menggunakan prototype. Analisis harus memberikan pelatihan membantu dan duduk bersama-sama dengan user, khususnya untuk pertama kali. Anjurkan perubahan. User harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototype, lihat bagaimana ia memecahkan masalah bisnis dan mengusulkan perbaikan. Keempat, implementasikan saran-saran perubahan. 5. Ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya sistem yang bermanfaat dari prototype. Sejak kebutuhan pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototype, tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu bentuk tampilan input, tampilan keluaran atau laporan yang dicetak, pertanyaan-pertanyaan, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototype. Di lain pihak, perhitungan yang rumit, kumpulan update data dan real-time, dan sistem yang bersifat scientific sangat sulit untuk dijadikan model. Sistem yang paling sesuai untuk prototype adalah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input-output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu, layar, formulir, laporan, daftar, dan perintah. Software untuk prototype. Apa yang harus disediakan dari paket software prototype? Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu pertama, pembuatan menu yang cepat dan mudah. Pada menu harus terdapat submenu, formulir, laporan, program prototype, dan menyediakan bantuan secara online untuk pemilihan menu dan prod. Kedua, pembuatan tampilan input dan output. Anda harus dapat mewarnai bentuk tampilan dengan menempatkan kursor pada lokasi yang dituju. Mouse merupakan alat yang terbaik untuk melakukannya. Ketik nama file, spesifikasikan ketentuan untuk mengedit berdasarkan panjang file, menyertakan alfanumerik, jarak angka yang diperoleh, kesalahan, dan pesan-pesan bantuan, dan lain-lain. 3. Penyelarasan. Anda dapat menjelaskan bentuk sebuah laporan yang dicetak dengan mudah.
Bagian-bagian untuk merinci pembuatan laporan adalah judul, catatan, kaki, fil, mana yang diletakkan. Yang paling baik adalah jika program menampilkan semua fil yang dikenal, header kolom, pengelompokan, pengurutan, serta sub dan grand total. Pada umumnya, seseorang harus dapat melaporkan item yang dipilih saja. 4. Software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. Data dictionary menyimpan informasi seperti layar, laporan, atau formulir. Tetapi yang paling penting, data dictionary menyimpan setiap informasi pada setiap fil, termasuk panjang fil, pengeditan dalam setiap laporan, dan format fil yang digunakan. Data dictionary adalah inti dari setiap produk, dan sudah seharusnya setiap alat prototype menggunakan data dictionary untuk mengecek apakah filnya digunakan secara konsisten pada setiap tampilan dan apakah dapat menyimpan pengetikan berulang jika fil muncul lebih dari satu kali. Kelima, software harus dapat menyusun database sesuai harapan, di mana software harus menyusun database dan selanjutnya mengizinkan user memasukkan data menggunakan formulir input. Produk-produk yang baik mengizinkan user untuk mengoptimalkan database dengan menentukan format dan kunci rekornya. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftarkan pada database, di mana Anda harus mampu melakukan pencarian dengan mudah, penyusunan, pemilihan, dan menampilkan rekor. 7. Apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototype? Walaupun tidak penting, program yang baik mempunyai bentuk, struktur sederhana bahasa pemrograman untuk mengizinkan Anda melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur-prosedur otomatis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prototype sebagai bagian dari case. Prototype adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis. Jadi, merupakan bagian dari case, tetapi prototype memberikan masukan pada tingkat pengotomatisasian selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah membangun sistem nyata dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototype harus dapat menyediakan pada Anda sarana untuk mencetak semua item yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan, dan perintah-perintah. Selanjutnya, beberapa produk yang harus dilihat. Pertama, accelerator sebagai alat prototype, di mana meliputi menu, form, dan fasilitas untuk membuat laporan. Yang terpenting, memelihara sebuah kamus data mengizinkan Anda untuk mencetak sebuah organisasi logik yang berfungsi sebagai dokumen yang khusus yang terdiri dari semua jenis yang didefinisikan dengan proses kata yang dimaksud dalam paragraf untuk ukuran yang baik. Lalu, bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototype, di mana suatu saat kita memerlukan layar yang rumit, perhitungan khusus, prosedur otomatis, dan bentuk laporan yang unik, yang kebanyakan prototype tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu. Ada sebuah jenis produk yang disebut Fourth Generation Language atau 4GL yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kita akan membicarakan hal ini di bab lain sebagai alat untuk mengembangkan semua sistem, tetapi hampir semua 4GL dapat digunakan sebagai peralatan prototype yang baik. Lalu terakhir, kesimpulan, di mana prototype telah digunakan dengan sukses untuk diimplementasikan ke beberapa sistem software yang meliputi user interface melalui menu, layar, laporan, dan transaksi online. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Sistem real time dan scan TV akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode ini. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang materi prototype. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.